Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kami berjumpa bersama Bapak Ibu Saudara dalam Bincang Teologia. Baik Bapak Ibu Saudara, seperti biasa hari ini saya tidak sendirian, saya kembali bersama dengan Gideon Yehuda yang akan kita kembali bertanya kepada Gideon. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai perbincangan pada hari ini, saya mau menyampaikan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mempunyai kebingungan dalam membaca Alkitab, dalam kekristenan, Bapak Ibu boleh bertanya kepada kami, yaitu dengan cara melalui nomor WA yang ada di bawah, dan juga bisa tulis pada kolom komentar, dan kami akan mencoba untuk menjawab setiap dari pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan membahas sebuah video yang sudah kami temukan dari akun YouTube yang bernama Ensiklopedia Al-Fatih. Nah, kita akan bertanya tentang isi dari video tersebut kepada Gideon Yehuda. Halo bro. Nah bro, ini saya menemukan sebuah video yang dimana di video tersebut dia membahas tentang Muhammad yang ada di dalam Alkitab. Ini akan saya tanyakan kepada bro. Nah bro, pertanyaan yang pertama, dalam video tersebut dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan dia berikan ayatnya ada di dalam Ulangan 18 ayat 15. Saya akan baca Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Menurut video tersebut, ini nubuatan untuk Nabi Muhammad. Apakah benar demikian, bro? Silakan, bro. Ya, thank you, bro. Ini sebuah pertanyaan klasik ya. Sangat-sangat klasik sekali, dihubung-hubungkan ayat ini, dipenggal, dipakai satu ayat, dihubungkan untuk membenarkan kitab lain. Di dalam Ulangan 18 ayat 15, ayat-ayat sebelumnya sudah memberikan kita sebuah penerangan akan kontekstual bahwa ini jelas Tuhan memberikan sebuah pernyataan untuk menghadapi keadaan di mana pada saat itu Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel ya untuk berbeda atau stand out sendiri, berbeda dengan bangsa lainnya ya, yakni bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita perlu memahami bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan pun juga mereka memiliki yang namanya roh. Mereka juga memiliki sebuah kebutuhan untuk menyembah. Maka kenapa banyak-banyak dewa, banyak-banyak penyembah dewa matahari dan sebagainya, dewa-dewa yang dibuat oleh pikiran mereka sendiri. Nah, jadi jelas di sini bahwa di luar sana banyak ahli ramal, ya, ahli sihir dan sebagainya. Nah, di sini Tuhan kasih tahu kepada bangsa Israel bahwa yang benar dari Tuhan, Nabi itu menyampaikan perkataan Tuhan. Dan Tuhan kasih tahu di dalam Ulangan 18 ayat 15 bahwa Nabi itu tidak akan berasal dari mana-mana, tapi Nabi itu berasal dari tengah-tengah saudara orang Israel. Orang Israel pada saat itu kan 12 suku ya. Ya, suku itu disebut saudara-saudara itu. Karena bapak dari masing-masing suku adalah 12 anak Yakub yang kita sebut Israel. Ini diberikan, Tuhan akan munculkan Nabi itu harus dari Israel, orang Yahudi. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah kalau ini dihubungkan dengan Nabi Muhammad, apakah beliau ingin mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan Yahudi? Gitu. Nah, kalau hal ini jelas, beliau menjawab Nabi Muhammad bukanlah keturunan Yahudi, ya sudah, jangan pakai ayat Alkitab untuk membenarkan kitab Anda. Gitu. Ya, menurut saya demikian. Terima kasih, Ki.
Ya, terima kasih bro. Nah, tadi mereka mengutip ayat di dalam perjanjian lama. Sekarang mereka kembali mengutip satu ayat lagi di dalam perjanjian baru. Dan mereka menyatakan juga bahwa ini juga nubuatan untuk Nabi Muhammad. Yohanes 14 ayat 26. Saya akan baca untuk kita Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apakah benar ini nubuatan untuk Nabi Muhammad lagi, bro? Ya, silakan, bro. Ya, thank you, bro. Ini sudah jelas sepertinya sih. Menurut saya sudah jelas di situ bahwa yang dikatakan dituliskan penghibur, yang kita dapat sebut juga sebagai penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus di sini, di dalam bahasa aslinya sendiri, itu sebagai objek gitu. Jadi nggak bisa ditafsirkan Roh Kudus ini adalah sebuah label untuk seseorang gitu. Atau dipakai seseorang ini Nabi Muhammad yang dinamakan Roh Kudus. Nggak bisa gitu. Jadi jelas di sini bahwa yang dikatakan adalah penghibur itu yaitu Roh Kudus. Nah sekarang saya ingin menanyakan kembali, kalau kita membaca jelas untuk apa sih Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan? Jelas untuk mengingatkan segala sesuatu dan mengajarkan segala sesuatu tentang perkataan Yesus. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad mengajarkan semua ajaran Yesus? 6 sendiri jelas sekali bahwa tulisannya adalah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kufirmankan atau kuperkatakan kepadamu. Pertanyaannya, apakah menurut beliau Nabi Muhammad mengajarkan seluruh perkataan Yesus? Gitu. Itu pertanyaan saya kembali. Maka ini adalah sebuah bahaya dari sebuah penafsiran ya yang diambil secara sembarang, tidak dianalisa terlebih dahulu, tidak diobservasi terlebih dahulu dan langsung kepada kesimpulan. Nah, yang berbahayanya lagi adalah jika penafsiran yang kurang tepat ini, penafsiran yang melenceng ini, itu dibawa kepada acara-acara ceramah-ceramah, sehingga orang menganggap betul bahwa Nabi Muhammad dinubuatkan oleh Alkitab. Nah, ini kan satu sisi ya kalau kita pahami mereka semua menolak kebenaran Alkitab. Yesus mati disalib, bangkit, itu mereka tolak. Tapi satu sisi lagi mereka menggunakan otoritas Alkitab untuk mempercayai. Ini kan suatu kebingungan bagi saya, gitu. Nah, inilah akibat salah menafsirkan dari cocok logi lah bahasanya ya, pemaksaan ini. Ibarat kata itu bahasanya adalah pemaksaan supaya terlihatnya didukung dan sebagainya. Ya, menurut saya demikian. Thank you, bro. Ya, thank you, bro. Kalau kita lihat ternyata sangat berbahaya dari cocok-cocokan gitu ya. Apalagi tadi bro pakai kata apa? Memaksa. Kalau memaksa ya hajar aja pasti ya. Oke bro, pertanyaan ketiga bro dari video tersebut. Dari video tersebut dia nyatakan bahwa kenapa Kristen itu menolak Injil Barnabas. Padahal apa yang dituliskan itu dapat langsung dari Yesus, tetapi itu tidak dipakai oleh orang Kristen. Apakah benar demikian, bro? Iya, thank you, bro. Injil Barnabas itu pertama kali ditemukan. Itu salinannya. Itu salinannya yang hanya ditemukan, originalnya tidak. Gitu ya, berbeda dengan naskah Alkitab. Kalau naskah Alkitab itu originalnya ditemukan, tetapi termakan oleh waktu memang. Nah, kalau ini Injil Barnabas originalnya tidak ditemukan. Nah, ditemukan itu salinannya pada abad sekitar 15 sampai 17 Masehi.
Nah, yang menjadi masalah adalah justru tulisan-tulisan ini mengandung nilai-nilai gnostik pada Yesus, pandangan gnostik pada Yesus, yang dimana pada abad ke-1 dan abad kedua itu jelas-jelas sampai abad 3 dan 4 lah ya, itu jelas-jelas bahwa pandangan ini adalah pandangan bidat gitu terhadap kekristenan. Nah, Injil Barnabas ini juga tidak jelas penulisannya, siapa penulisnya. Dan pada abad 1 sampai abad 3 pun tidak ditemukan Injil Barnabas. Jadi bayangkan kalau yang nulis tahun 300-an lebih, 400 lebih, beda 400 tahun sama Yesus, gimana mau dipercaya? Sedangkan murid-murid nggak selang 10 tahun, 20 tahun, gitu. Masih hidup saksi matanya, bisa dipercaya. Dan bahkan jemaat mula-mula itu juga menaruh percaya mereka terhadap otoritas para rasul, karena mereka tahu para rasul itu nulis beneran gitu. Peristiwa-peristiwanya itu benar dapat disaksikan. Maka Injil Barnabas itu tidak dimasukkan ke dalam kanon, jelas, karena penulisnya nggak tahu gitu ya, siapa penulisnya. Lebih dari abad 3 itu tidak muncul gitu ya, jadi tidak dapat dipercaya, itu permasalahannya. Dan yang lebih kenapa kita nggak terima lagi, karena jelas beliau ini yaitu ada gnostik itu terhadap Yesus, bahwa Yesus dapat memiliki roh jahat gitu ya, sementara itu jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan para saksi mata secara langsung, berbeda dengan keluarga Yesus, berbeda dengan apa yang dijelaskan saudara kandung Yesus, itu jelas beda gitu. Siapapun yang mau menjelaskan tentang Yesus, kalau berbeda dengan kesaksian para rasul dan keluarga, dan juga murid-murid utama, itu siapa yang mau lawan gitu? Gak ada yang bisa, karena semua mereka saksi utama. Bayangkan sebuah pengadilan, mana mungkin saksi yang bukan utama, yang tidak ada di tempat, lebih dipercaya daripada saksi yang ada di tempat. Udah gitu ada CCTV lagi gitu kan, nggak mungkin kalau nggak percaya yang di tempat gitu. Makanya jangan mempermasalahkan kenapa Injil Barnabas kita nggak terima, ada alasannya, itu harus jelas gitu ya. Saya rasa demikian. Thank you. Iya bro, jadi kalau kita mau berdebat seperti apapun, yang akan dibenarkan adalah orang yang merupakan saksi mata juga kan, karena itulah yang bisa dipercaya. Oke bro, thank you bro untuk hari ini. Bapak Ibu Saudara, kembali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan video ini, jangan lupa share untuk setiap orang yang dikenal, supaya banyak orang bisa sama-sama belajar melalui video ini. Dan kalau Bapak Ibu hendak bertanya mengenai kekristenan, mengenai Alkitab, kembali lagi saya ingatkan bahwa Bapak Ibu boleh melalui WA yang ada di bawah maupun lewat kolom komentar yang ada. Bro, sebelum kita tutup pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan? Ya, selalu maju dan selalu bertumbuh dalam iman, ya, melalui pembelajaran firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dan menjadi orang-orang Kristen yang sejati, memiliki iman yang kuat. Ya, itu saja. Yesus memberkati. Ya, thank you bro. Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.